Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alnal insana syu'uban wa qabaila lita'aruf. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi amarna bisuluki ala siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala habibin nabiyil karim Sayyidina Muhammadin alladzi yuhi bil Qur'anil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Zat Ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, manusia yang indah dan mempesona, yang menjadi panutan agama bagi umatnya, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang berguna bagi agama, nusa maupun bangsa, seluruh panitia Irma beserta seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan video ini, yang insya Allah muliakan. Amin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kini kita berada di era revolusi industri 4.0, di mana masyarakatnya merupakan super smart society yang kita kenal sebagai society 5.0, di mana kini manusia dihadapkan dengan perkembangan iptek yang pesat, menyebabkan tuntutan global yang semakin meningkat. Era ini menuntut seluruh bangsa dan negara untuk menerapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menggunakan teknologi yang cerdik agar mampu bersaing dalam dunia global. Dibutuhkan perhatian dan energi besar untuk menjadi bangsa yang unggul dalam revolusi industri keempat. Namun pada kenyataannya sangat disayangkan, perhatian dan energi bangsa Indonesia justru terkuras untuk mengurusi masalah kebinekaan yang tak kunjung usai. Bahkan eskalasinya cenderung meningkat belakangan ini. Politisasi sara, suku, ras, agama, antar golongan, dan identitas menjadi potensi tertinggi yang dapat menghambat kemajuan bangsa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Urgensi Kebinekaan dalam Moderasi Beragama di Era Revolusi Industri 4.0. Saudara sebangsa dan setanah air, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih awal menyinggung permasalahan ini dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam tafsir Jalalain juz 2 Shahifah 424 baris ke-6 dari bawah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli menerangkan bahwa manusia dianjurkan untuk saling menghargai perbedaan, baik itu berbeda suku, bangsa, ras, budaya. Sebab pada hakikatnya kita semua merupakan saudara dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan pula ditegaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Syekh Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk saling mencaci maki sesama. Namun sebaliknya, kita harus saling mengenal dan menghargai keragaman. Karena sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah bukanlah manusia yang paling kaya di muka bumi, bukanlah manusia yang paling tampan di muka bumi, juga bukanlah manusia yang paling kuat di muka bumi. Akan tetapi manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah manusia yang paling beriman dan bertakwa kepada Sang Ilahi. Oleh karena itu, sahabat yang dirahmati Allah, agama Islam itu sendiri sangat menjunjung tinggi kebinekaan. Di mata Islam, perbedaan bukanlah suatu masalah ataupun pemecah, akan tetapi itu semua adalah suatu rahmat. Sebab pandangan seorang muslim memandang seseorang bukan dari segi fisik, ras, suku, kelompok. Namun pandangan seseorang muslim memandang seseorang dari segi kebinekaan atas dasar kasih sayang. Sebagaimana Kyai Haji Ahmad Shahibul Fathul Arifin, Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, dalam wasiatnya mengatakan, kudu akur jeung batur-batur, tapi ulah campur baur. Sesuai dengan Quran surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap perintah agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah kita tolong menolong dengan perbuatan dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat Quran surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untukmu, agamaku untukku. Jelasnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Tetapi jangan sekali-kali kita ikut campur. Kemudian, bagaimana menghadapi perbedaan yang terjadi di dalam agama Islam itu sendiri? Perbedaan dalam pemahaman sebenarnya tidak perlu dihiraukan, karena perbedaan adalah menjadi ketetapan ilahi yang tidak bisa kita hindari dan menjadi sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Yang perlu dihiraukan dan diperhatikan adalah jika seseorang memiliki ciri-ciri intoleransi, lantas apa saja ciri intoleransi itu? Kita singkat menjadi PTPB. P pertama adalah pemahaman yang tidak memiliki dasar ilmu yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. T adalah tidak bijaksana dalam berpikir, cenderung menyalahkan orang lain karena ego yang tinggi, merasa senang dirinya yang paling benar. P kedua adalah pemikiran dan cara pandang yang ekstrim. B adalah berpikiran tertutup dan sulit menerima masukan. Oleh karena itu, sahabat yang dirahmati Allah, janganlah kita mengedepankan perbedaan, namun kita kedepankanlah persatuan. Sebagaimana Kyai Haji Zainal Abidin Bazul Asad mengatakan, kedepankan persamaan, redam perbedaan,
tunjukkan kemampuan. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita perhatikan lingkungan kita? Begitu banyak perselisihan yang muncul dari orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu untuk menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bab 4 Shahifah 61 bahwa orang-orang seperti ini untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan membungkus kepentingan mereka atas nama agama. Agama disalahgunakan dan dijadikan ajang politik untuk mendapatkan suara dan wahana adu domba. Dan pula selanjutnya dijelaskan dalam bab 6 bahwa orang-orang seperti ini suka berdebat tanpa ilmu yang kuat, menyebabkan kepenatikan yang keji dan permusuhan yang meluap-luap, sehingga membawa mereka kepada pertumpahan darah dan kehancuran negara. Sahabat yang dirahmati Allah, mengapa kita harus terus-menerus mengurus apakah itu hitam dan putih, jenggot dan tak berjenggot, kunut dan tak kunut, speaker dan anti speaker, dan masih banyak hal lainnya yang tak kunjung usai dan malah menimbulkan perpecahan? Mengapa kita masih mau diadu domba oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu? Sungguh, kini kita sedang berada di zaman fitnah atau kini memiliki nama post-truth world, yang berarti kebenaran tidaklah menjadi prioritas utama, namun keyakinan yang bahkan tidak mendasar dan keyakinan pribadilah yang menjadi prioritas utama. Sahabat yang dirahmati Allah, janganlah kita mudah terhasut, janganlah kita mudah terpancing. Lebih baik kita bersatu, bekerja sama demi terciptanya agama Islam yang kuat, aplikatif, dan merangkul umat manusia. Sebagaimana Kiai Haji Yazid Zainal Abidin Bajul Asyab mengatakan, bersatu dalam akidah, berjemaah dalam ibadah, toleransi dalam hilafiyah, kerjasama dalam dakwah. Jikalau kita menerapkan konsep ini, tentu perbedaan bukanlah menjadi alasan untuk maju sendiri, akan tetapi perbedaan akan menjadi alasan untuk kita maju bersama-sama. Hal ini juga diperkuat oleh Jurnal Kebinekaan Bangsa Indonesia yang berjudul Urgensi dan Relevansinya dalam Moderasi dalam Era Revolusi Industri 4.0 tahun 2019, katakan bahwa Indonesia hanya dapat bersatu apabila pluralitas yang menjadi kenyataan sosialnya dihormati. Keindonesiaan dibangun bukan untuk menghilangkan khas seluruh komponen bangsa, melainkan agar semuanya dapat merasakan menjadi warga negara Indonesia tanpa merasa terasing. Sikap saling menghormati dan kesediaan tidak memaksakan pandangan sendiri tentang hidup yang baik pada siapapun, itu merupakan syarat keberhasilan masa depan bangsa Indonesia. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kebinekaan merupakan sebuah anugerah dan hak rahmat yang harus kita jaga dan arahkan sehingga dapat membawa kita kepada rasa kenyamanan dan rasa aman dan menjadi dasar pergerakan Islam yang kuat dan bermartabat. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Bagaimana cara membelah kalau tidak dengan berarti? Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf dan dimaklumi. Jalan-jalan ke Tasikmalaya, pulangnya beli duku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.